Hai semuanya, sahabatku, sohibit, sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister. Dimanapun Anda berada, salam sehat, salam bahagia, salam bugar selalu. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan diberkahi serta dilancarkan segala urusannya. Khususnya pada sohibit atau sister-sister, atau emak-emak, atau ibu-ibu, atau adik-adik, cewek-cewek. Ini sangat penting sekali ya. Bagi Anda atau kalian yang sudah menderita kanker serviks, jangan panik. Jangan takut. Nah, apa? Semua masalah ada solusinya. Ada racun, ada penawarnya, ada penyakit, ada obatnya. Tetap semangat mencari kesembuhan. Jangan patah semangat. Itu nggak baik. Baiklah kawan ya. Untuk sister-sisterku, untuk saudara-saudara perempuan dimanapun Anda berada yang menderita kanker serviks, akan saya jelaskan pantangan-pantangannya yang berbahaya agar Anda bisa memperhatikan dan bisa mencapai kesembuhan dengan benar. Kenapa? Orang sudah berobat tapi pantangan-pantangannya tidak dilakukan, jadi lama penyembuhannya. Jadi untuk pantangan-pantangan, baik itu kanker serviks stadium awal maupun stadium akhir, jangan pernah khawatir. Semua masalah ada solusinya. Percaya sama Tuhan, pasti ada jalan. Semangat, terus semangat mencari kesembuhan atau kesehatan. Pantangan-pantangan tentunya masih seperti pantangan-pantangan kista rahim, kista ovarium, kista tuba Fallopi, itu masih sama. Satu yaitu olah pikir atau pola pikir. Pola pikir inilah juga yang menyebabkan semua kocar kacir atau korak karit kata orang Jawa di dalam sistem tubuhnya. Karena apa? Pemicu utama penyakit apapun itu adalah pikiran. Hampir 70% itu pikiran, makanan itu 20%. Nah, jadi untuk 10%-nya mungkin tinggal pola yang kurang baik. Nah, itu ya. Pikiran, terutama hindari was-was. Karena was-was akar dari stres dan depresi. Saudara-saudara stres, depresi, gundah gulana, dan gak kalah kurang panik. Nah, itu menyebabkan sistem saraf dan peredaran darah Anda tidak normal, yang memicu melemahnya daya tahan tubuh Anda. Daya tahan tubuh itu penting. Nah, stres, depresi tingkat akhir atau depresi berat itu menyebabkan pembuluh darah Anda mengecil. Seperti yang sudah saya ulang-ulang di video sebelumnya, sistem peredaran darah adalah kunci kesehatan manusia. Jadi lancar peredaran darahnya, manusia itu akan sehat. Nah, seperti itulah. Karena apa? Seluruh organ dalam, seluruh tubuh ini makan melalui darah. Asupan-asupan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan nanti akan diserap oleh darah. Diserap oleh darah, dialirkan ke seluruh tubuh ini yang dibutuhkan. Nah, kalau sistem peredaran darahnya rusak, maka apa yang terjadi? Berbagai macam keluhan penyakit akan salam atau akan memberi salam pada Anda. Intinya dia ingin berkenalan, bahkan ingin bersahabat. Dan waduh, ngeri deh. Nah, lebih baik jaga pola pikir. Nah, itu adalah pantangan bagi orang yang sudah kena kanker serviks. Tetap pikiran, nggak boleh stres, nggak boleh bingung, panik. Tetap usaha cari jalan, bahagiakan. Kenapa? Orang yang bahagia, ceria, sampai tenang jiwanya, pembuluh darahnya membesar karena tidak terbakar oleh hormon pembakar atau hormon kortisol. Jadi darah tetap mengalir dengan benar. Nah, itulah ya. Jadi usahakan diri Anda dalam good mood, jangan di dalam bad mood. Usahakan diri Anda masuk ke alam good mood atau dalam suasana hati yang senang, ceria, dan tentram. Nah, pasti orang-orang masih bertanya-tanya, masa dengan pikiran juga jadi penyakit. Nah, itu kebanyakan orang awam tidak paham. Ya itulah. Jadi karena tekanan pikiran atau depresi berat itu berbahaya. Berikutnya adalah pola makan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pola makan itu mirip dengan orang yang menderita kista reproduksi.
seperti kista rahim, ovarium atau tuba Fallopi. Jadi makanan-makanan yang harus dipantang atau harus dihindari adalah makanan laut seperti udang, cumi, kepiting, tongkol dan sebagainya. Dan termasuk olahan-olahan dari makanan laut tadi. Olahan udang, olahan cumi, olahan tongkol, itu apapun itu. Seperti olahan udang, petis atau terasi, olahan-olahan ikan laut itu kan banyak itu ya. Nah, itu harus dihindari. Olahan-olahan dari hasil olahan laut seperti petis, seperti rujak petis, rujak kuah pindang, rujak kacang juga tidak boleh. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, juga rujak mengandung kacang, mengandung pemanis, mengandung petis, terasi, sambal juga yang sambal terasi apa segala macam, hindari. Karena itu akan memicu perkembangan sel radikal bebas yang telah menjangkit Anda atau sel-sel abnormal yang menyebabkan kanker itu tadi. Terus berikutnya adalah masakan yang terlalu matang, terlalu gosong, terlalu nyonyot kata orang Jawa, yaitu dipanasi dengan suhu derajat yang terlalu tinggi sehingga merubah zat-zat atau vitamin-vitamin yang ada di dalam makanan tersebut yang akan berbahaya. Karena apa? Zat-zat tadi berubah menjadi zat yang jahat atau menjadi kimia yang dapat merangsang timbulnya sel radikal bebas atau sel-sel abnormal yang menyebabkan penyakit kanker. Nah, itulah diperhatikan kalau memasak harus hati-hati, jangan terlalu nyonyot, jangan terlalu matang, terlalu gosong, apapun itu. Nah, itulah makanan-makanan atau olahan-olahan yang harus dijaga, serta makanan-makanan junk food, makanan-makanan instan yang berpengawet, berperwarna kimia yang sangat berbahaya, sangat keras. Itu juga berbahaya bagi orang yang sudah menderita kanker serviks. Hindari, lebih baik hindari atau jauhi, jangan pernah disentuh. Cari makanan-makanan yang sehat yang lain. Terus setelah itu minuman-minuman yang kemasan itu terlalu manis-manis, karena menurut info kesehatan tadi makanan atau minuman yang terlalu manis dapat menyuburkan sel kanker. Nah, untuk itu hindari ya kawan ya. Minuman-minuman kemasan apapun itu yang terlalu manis atau manis-manis sudah hindari bagi Anda yang sudah menderita kanker serviks. Dan juga olahan daging merah. Nah, ini baik daging babi, daging sapi, daging kambing, daging rusa, semua daging yang berwarna merah itu hindari. Menurut informasinya karena daging merah juga dapat memicu pertumbuhan sel kanker radikal bebas tadi, sel abnormal tadi ya. Jadi tolong hindari apapun masakan yang bahan dasarnya daging merah, seperti gulai, rawon, apa yang terkenal yang lain. Aku tidak bisa menyebutkan yang banyak. Anda cari sendiri, penting Anda tahu itu bahannya dari bahan daging merah. Nah, itu hindari. Nah, seperti itulah ya. Dan berikutnya adalah pola tingkah yang ini sering terjadi di saat muda, saat remaja. Nah, terlalu banyak macam polai nggak karu-karuan kata orang Jawa. Terlalu sembrono dalam kehidupan, tidak menjaga keselamatan diri, sehingga terjadi cedera dan apapun itu akan menyebabkan penyakit di kemudian hari, hitungan tahun. Seperti olahraga terlalu ekstrim, tidak menggunakan safety atau tidak menggunakan pengaman, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing, melakukan sesuatu terlalu ekstrim yang menyebabkan cedera terhadap persendian, terhadap diri Anda, terhadap organ-organ dalam Anda. Itu berbahaya. Dan juga terlalu banyak begadang di malam hari juga, kurang tidur di siang hari juga tidak ada tidur siang, itu bahaya juga ya. Siang dan malam harus ada istirahat. Kalau malam hari menurut anjuran dari info kesehatan itu 8 jam, tapi 5 jam 6 jam juga sudah cukup, tapi 8 jam itu sudah bagus banget. Dan untuk di siang harinya adalah butuh 10 menit atau 15 menit. Nah, mentok sampai 20 menit. Kalau over dari 1 jam sampai 2 jam itu lemes, tidak baik juga ya untuk kesehatan. Akhirnya kayak ngantuk lagi, kayak kurang lagi ya, kayak gitu. Jadi hindari begadang terlalu. Kenapa? Bila Anda terlalu banyak begadang, tentunya peredaran darah pun tidak akan normal karena pembuluh darah menipis. Hampir mirip dengan orang stres. Nah, seperti lagunya Bang Haji,
seperti Roma. Bila terlalu banyak begadang, wajah pucat, darah berkurang. Itu benar. Iya, karena disebabkan oleh itu tadi, peredaran darahnya kurang normal tadi. Dan selanjutnya adalah ngedrak. Selalu minum-minum pil yang berlebihan, overdosis atau apa segala macam, mencari ngefly, minum-minuman beralkohol yang terlalu berat. Nah, itu adalah pola tingkah yang kurang toleran. Waktu muda is oke, mungkin sehabis minum oke lah, sehabis ngedrak oke, besok seger lagi. Di usia sudah 35 ke atas, 40, 50 dan ke atasnya, semua penyakit keluhan dalam tubuh sudah mulai mengucapkan salam pada diri Anda. Kenapa? Ingin berkenalan dan ingin menjadi sahabat. Wah, bahaya itu. Nah, untuk itu hindari pola tingkah yang kurang baik, yaitu olahraga yang terlalu ekstrim, terus juga banyak begadang, kurang istirahat, dan juga ngedrak dan minum-minuman. Setelah itu Anda memperhatikan kesehatannya. Setelah mendengar info ini, lakukan apa yang terbaik untuk Anda. Bagi Anda yang sudah terkena, jangan panik. Semua masalah ada solusinya, semua racun ada penawarnya, semua penyakit pasti ada obatnya. Ada yang sudah ditemukan, ada juga masih dicari. Tetap semangat untuk mencari kesehatan. Ingat pesan Jarod, merawat lebih baik daripada memperbaiki, mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat, salam bugar, sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya. Bye.